Nopi selaku ketua yayasan kurang cepat memberikan ketegasan gitu. Dia sebut saya dulu ditahan karena menyembunyikan barang bukti. Gaya mereka itu nggak berubah-ubah gitu. Pengen masuk televisi, seolah-olah ingin damai, padahal tidak damai gitu. Farhad Abbas dan Herwanto Nurmansyah tidak hanya berseberangan dalam kasus Agus dan Novi, tetapi juga saling serang. Namun belakangan ini, Herwanto yang kerap membela Novi, tiba-tiba belum lama ini ia mengkritik Novi yang dianggap tidak cepat dan tegas dalam mengambil keputusan. Dan tidak itu saja, Herwanto juga dengan tegas menunjukkan sikapnya yang berbeda terkait upaya Novi dan kuasa hukum lainnya yang menempuh mediasi dengan pihak Agus. Sontak saja, hal tersebut mengundang kecurigaan. Mungkinkah sinyal keretakan sedang dialami tim kuasa hukum Novi? Mengingat dalam berbagai keputusan yang ditempuh oleh Novi, mereka kompak dalam satu barisan. Namun kali ini agak lain. Dan mungkinkah ini merupakan sebuah sinyal keretakan? Lantas, bagaimana Herwanto menanggapi tudingan tersebut? Ya, masyarakat bisa menilai lah mana pengacara yang bisa menjaga harkat dan martabat, menjaga kehormatan, kan masyarakat bisa ngelihat mana pengacara yang ibaratnya sering dihujat, ya kan, kita bisa lihat lah mana pengacara yang selalu mendapatkan penghormatan dari netizen, ya. Saya serahkan ke masyarakat aja. Kalau ada pengacara mengatakan bahwa tukang sulap, sekolah di mana dan sebagainya, ini mah kalau menurut saya pengacara seperti itu pengacara yang sudah kehabisan ya akalnya untuk mendapatkan argumen agar dia bisa melakukan pembelaan terhadap kliennya. Salah satunya saya juga mau menanyakan secara langsung ya, yang dimaksud Bang Bra ini apa? Kan saya belum nanya langsung ya. Cuma kalau saya sejak awal mengatakan pendapat hukum saya sebelum saya ditunjuk sebagai pengacara Novi pun saya sudah mengatakan bahwa ini uang adalah kewenangan yayasan ya. Dan pernyataan saya itu sampai kiamat nggak bakal saya cabut gitu. Artinya keputusan dari tim satu ya dalam hal ini adalah Bang Brian untuk mengajak ada pertemuan dan sebagainya. Keputusan itu saya samina wa ta'na aja. Tapi pendapat hukum saya tidak akan berubah. Saya juga nggak tahu ini. Makanya saya mau ke Gedung Juang sekarang ini untuk bisa memastikan apa sih yang dimaksud dengan teman-teman kita satu tim ini gitu kan. Karena saya belum ada komunikasi nih secara langsung. Tapi intinya begini, beda pendapat boleh, yang penting jangan perpecahan. Jadi saya sekali lagi ya, intinya gini, ketika saya mengeluarkan pendapat hukum saya pertanggungjawabkan pada diri saya, keluarga saya, pada hukum itu sendiri, dan pada Tuhan saya pertanggungjawabkan. Jadi saya katakan bahwa pendapat saya, argumen hukum saya tidak akan pernah cabut sampai kiamat. Novi selaku ketua yayasan kurang cepat memberikan ketegasan gitu, sehingga berlarut gitu. Saya berharap Novi ini ada ketegasan. Nah, apa nih langkah kita? Mau tetap melakukan pengobatan atau menghentikan itu? Maksud saya mengartikan apa yang disampaikan oleh Bang Dinsu ini, maksudnya bukan lama menahan, artinya ketegasan dari Novi kelamaan gitu. Harusnya apa nih langkah kita gitu. Nah, dengan langkah seperti ini ya saya cukup oke lah ya. Artinya ketika mengundang ini, nah ini sekarang pastikan nih, hari ini pastikan mau lanjut atau hentikan, gitu aja. Gaya mereka itu nggak berubah-ubah gitu. Bukan gaya orang ingin berdamai dengan orang buta, tapi terus saja mau cari-cari. Pengen masuk televisi, seolah-olah ingin damai, padahal tidak damai gitu. Saya pikir mereka tuh, kita kan tidak berpikir lagi uang itu. Tiba-tiba dipanggil, sehingga Abraham Silaban berpikir juga akan damai. Ternyata nggak ada. Harusnya tanpa Farhad Abbas pun tadi kalau memang mau damai selesai gitu. Ya, karena uang ini bukan dari Novi diserahkan kembali, tapi dari Agus diambil yang kita laporkan itu. Jadi selama dia nggak kekeh, dia nggak ngotot, ya kembalikan aja uangnya Agus. Tapi ini gara-gara mungkin malu gengsi. Kenapa malu atau gengsi? Karena dia memang mempermalukan Agus. Tahu nggak, itu uang ya, itu adalah uang untuk pengobatan yang apabila ada sisanya, kelebihannya boleh digunakan untuk penghidupan dan
kebahagiaan Agus, bisa dibelikan tempat tinggal. Karena pada dasarnya mereka ini adalah pekerja muda yang belum punya anak dan belum punya penghasilan dan kehilangan penghasilan. Sementara itu, Pablo Benua yang juga merupakan seteru Farhad Abbas dipastikan sudah melaporkan Farhad. Dan tidak main-main, laporan yang dilayangkan Pablo bukanlah perkara remeh yang dapat diselesaikannya lewat mediasi. Pablo telah menutup pintu damai dan bertekad menyeret Farhad Abbas ke penjara lantaran telah menyerangnya secara personal. Ya, dalam kasus Agus dan Novi, Pablo dengan lantang mengkritik langkah hukum yang ditempuh Farhad selaku kuasa hukum Agus Salim. Dari situlah Pablo dan Farhad terlibat perseteruan panas, bahkan secara terbuka, setelah keduanya dipastikan saling melaporkan. Saya secara pribadi sudah melaporkan FA. Secara resmi kita sudah laporkan, yang mana sebelum FA melaporkan saya. Di mana kami melaporkan pada tanggal 6 November 2024. Artinya kami lebih dahulu melaporkan FA. Atas laporan tersebut, maka saya secara pribadi sebenarnya bisa menyimpulkan bahwa LP atau laporan polisi yang dilakukan oleh FA terhadap saya itu adalah kontralapor terhadap kami. Oke? Mungkin bisa jadi karena dia ada rasa khawatir tuh, aduh gue udah dilaporin lagi sama Pablo, kan begitu kan? Gue dilaporin lagi, gue setidaknya ada pembelaan sedikit lah gitu. Jadi bukan gue yang membela diri, tapi saat ini FA sedang membela diri. Dia sedang membela diri karena kekhawatiran dia sudah saya laporkan. Oke? Nah, kembali lagi kalau kita bicara kalimat yang saya ucapkan di akun TikTok. Kan yang dipermasalahkan adalah akun TikTok. Di sana saya menyebutkan FA, oke, saya sebutkan FA seperti perempuan. Jelas sekali saya mencirikan atau secara identik spesifik menyebut sifat-sifat atau gaya-gayanya. Yang mana gaya-gayanya sudah saya sebut, ada keponya, nyinyirnya dan lain-lain. Lalu saya sebutkan masalah seperti anak kecil juga saya sudah sampaikan, itu adalah bentuk kekhawatiran saya. Yang ketiga juga saya bilang yang tidak boleh dilawan itu adalah orang yang mengalami gangguan jiwa atau orang gila. Yang mana itu juga jelas saya sebut di situ karena saya sayang sama Farhad. Oke? Saya ingin dia untuk dibawa oleh teman-temannya ke psikiater. Jadi itu jelas sekali tertuang di sana, bahkan saya sudah menjelaskan di akhir ada harapan yang saya sebut di sana. Mudah-mudahan ketiga-tiganya ini tidak terjadi. Jadi jangan sepotong-potong. Sudah disomasi, sudah tinggal langsung bikin laporan saja. Oh, ada respon berarti dari PB-nya Bang ya? Dia balas juga, tapi balasnya dibalik-balik katanya. Menghina gara-gara sayang. Justru sebenarnya bukan menghina gara-gara sayang, tapi saya sayangkan kau menghina. Ini ngejek orang bilang sayang. Tapi saya sangat menyayangkan kau tidak belajar dari kejadian di penjaranya orang ini. Katanya Pablo pernah pinjam uang sama saya. Saya pastikan tidak pernah sekalipun saya pinjam uang dengan yang namanya FA. Satu. Yang kedua, dia sebut saya dulu ditahan karena menyembunyikan barang bukti. Itu juga salah, itu juga bohong. Saya sudah konfirmasi, itu tidak benar. Bahkan dia sebut gara-gara saya ngomong ikan asin, saya masuk penjara. Itu juga tidak bohong. Itu juga tidak benar. Itu semua bohong. Intinya kami akan buktikan itu semua. Kami akan pastikan unsur-unsur dari tindak pidana yang kami laporkan tersebut terpenuhi. Begitu. Laporin. Kalau kita laporin beneran. Dari dulu udah kita tagi-tagi nyari-nyari dia nggak temu. Kalau masalah hutang ada, nggak usah bohong. Banyak saksi yang tahu bahwa dia pinjam uang. Istrinya ya, nggak banyak, cuman 1,5 juta, 1 juta. Itu udah berapa lama itu Bang? Dia sejak di dalam, kan dia nggak ada uang. Kita kan lawyernya minjam ke kita. Jangan digede-gede, bukan kita minta ganti uang, tapi kan ada. Saya ingatkan dia, lu terima kasih dong, jangan bikin malu gue. Yang sidangin kau itu, saya kan cuma tingkat penyidikan. Memalukan kasusnya. Bilangin orang ikan asin. Udahlah, buktikan. Kalau memang terbukti, saya kasih 100 kali lipat tuh.
saya cuma berpesan kepada Menteri Keimigrasian dan Permasyarakatan tuh. Kalau atas laporan FA terhadap saya harus masuk ke dalam. Saya pastikan FA juga akan masuk ke dalam dengan LP tersebut. Sehingga saya ingin dipersiapkan 2 orang untuk 1 kamar. Jadi saya pengen ketemu sama FA di dalam. Nggak apa-apa. Saya ingin ketemu dengan FA, saya mau ketemu FA di dalam. Saya mau elus-elus dia, saya mau sayang-sayang dia. Saya udah bilang saya sayang sama FA ini. Ya, kita lihat aja. Kalau memang harus di dalam, atas laporan FA terhadap saya dan atas laporan saya terhadap FA juga, FA harus di dalam, ketemu di dalam. Saya request 1 aja. Saya minta FA 1 ruangan sama saya. Oke? Kita lihat aja. Iya, dia tuh orang yang nggak tahu berterima kasih gitu. Malah ngejek-ngejek gara-gara saya dia masuk penjara. Apa kaitannya? Sekarang saya baru ketemu dia pagi, sore dia masuk penjara. Gara-gara apa? Gara-gara barang bukti itu dirubah, dipersulit. Makanya waktu itu Mayor Khairudin yang memeriksa. Saya tanya kenapa ditahan orang ini. Ya ternyata dia barang buktinya dia tukar handphonenya ke. Ini kan pasal yang nggak perlu ditahan, pasal 40 itu. Jadi ditahan dia. Mudah-mudahan dia ketemu sama saya. Saya sih cuma itu aja. Terserah lah mau ketemunya di dalam. Meskipun kami tuh nggak yakin ya kalau akan ketemu berdua di dalam, karena bisa jadi cuma dia sendiri yang ada di dalam, kan gitu ya. Kami nggak yakin, tapi mau ketemu di dalam, mau ketemu di luar, mudah-mudahan saudara FA jangan sampai Anda ketemu sama saya. Itu aja poinnya kan. Saya ngomong benar-benar sebagai seseorang yang lelaki. Berbeda dengan mungkin sahabat saya Densu ya. Kalau Densu datang mungkin ke dia minta dihajar. Kalau saya pastikan apa yang dia ucapkan kepada saya, apa yang dia ancamkan kepada saya akan lakukan terlebih dahulu kepada dia. Itu dia poinnya. Selain berseteru dengan Pablo Benua yang berujung saling lapor, Farhad Abbas juga sedang terlibat perselisihan sengit dengan sejumlah orang yang tergabung dalam member UMKM. Bahkan, mereka menggeruduk rumah Farhad Abbas. Tidak sekali, tetapi berulang kali. Farhad dituding telah melakukan penggelapan dana senilai 55 miliar. Dan kedatangan member UMKM melalui koordinatornya, yakni meminta uang 55 miliar segera dikembalikan Farhad Abbas. Tentu saja Farhad menolak tegas tuduhan tersebut. Bahkan Farhad sudah melaporkan koordinator UMKM dan sejumlah member UMKM lantaran dianggap memeras dirinya dan melakukan hal tak menyenangkan di depan rumahnya. Lantas seperti apa tanggapan member UMKM usai mendengar Farhad Abbas yang membantah semua tudingan yang dialamatkan pada dirinya? Saya cuma menanggapi singkat aja. Mana ada maling mengakui kesalahannya. Yang kedua, mana ada maling teriak maling. Ibaratnya kami ini yang dimaling, lalu kemudian kami juga yang dipenjarakan. Waduh, sangat lucu sekali pernyataan dari seorang yang hebat seperti Bang Farhad. Apa bisa dibantah kalau ada videonya? Itu aja. Ya, saya kira kalau dia bantah lalu kemudian videonya ada, ini bisa nggak? Ada nggak aplikasi yang bisa membuat seperti itu, halusnya video gitu loh? Ada pertemuan gitu dan ya suaranya juga Bang Farhad di situ gitu. Kalau persoalan polisi, emak-emak UMKM ini trauma sebenarnya. Ya trauma. Hukum di sini kalau itu tadi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ada beberapa emak-emak ya UMKM yang sudah laporan dari beberapa tahun yang lalu tapi nggak berjalan. Bahkan saya sendiri juga udah laporan tapi nggak jalan juga karena memang pihak daripada yang memberikan dana tersebut yang mentransfer nggak bisa diambil keterangannya karena di luar negeri. Makanya Farhad masih pede karena dia tahu bahwa yang memberi dana itu nggak bisa diambil keterangannya. Tapi suatu saat nanti insya Allah akan bisa diambil juga keterangannya. Ini pesan buat Farhad, buat Elsa, ayo ya mari segera dong ini kan selesaikan daripada nanti datang semua tuh ya dari luar kota juga akan datang gitu. Kita akan undang ratusan mungkin yang akan turun. Kami akan siapkan pemberitahuan
izin demo lah istilahnya gitu kalau masih berlarut-larut. Ayolah, gentle, pertemuan, kami bisa nerima kok kalau memang itu bisa Anda buktikan. Karena bukti yang sama kami juga cukup, ya cukup yang bisa membuktikan bahwa memang dana itu ada. Bahkan di pertemuan yang lalu itu sudah ya selisih daripada fee lawyer itu ada yang disebutkan Bang Farhad. Nah, jadi dia itu dibodoh-bodohin sama si Andi. Andi, ketahuan lu itu biang kerok masalah ini gitu. Kamu itu gini nih, kamu tuh nagih India, nagih kan, nakut-nakutin India. India kasih lu duit kan. Nah, sekarang lu punya tugas, lu bilang sama India, seolah-olah Elsa yang nipu orang. Padahal lu mengalih perhatian gitu. Padahal versi India, lu nggak boleh nagih lagi karena pengadilan dia udah bebas. Artinya uang lu itu untuk pembelian slot iklan. Ya kalau siapa suruh mau ketipu dulu dibilang beli slot iklan dapat hadiah investasi kemudian dapat uang kembali, ya kan? Ya udahlah, ini persoalan gampang kok gitu. Kalau memang kamu merasa kamu ditipu, ya siapa yang nipu? Kalau India nipu ya tagih sama India. Jangan gara-gara Andi bawa ini ada surat bukti transfer. Ya memang ada bukti transfernya. Buktikan aja kalau itu uang penipuan. Silakan. Terus kalau yang lu laporin Elsa Sharif sama Pidi Galenso, kenapa gue yang didatangin? Betul nggak? Saya kan lawyer mereka. Tunggu waktunya. Kau di penjara, Andri. Kau di penjara. Percayalah sama saya. Dan lama-lama ketika klien ini pada sadar bahwa uang menagih itu bukan kepada Elsa Sharif atau kepada Pidi atau kepada Farhad, tapi kepada perusahaan PT, baru menyadari kamu yang menghalangi mereka untuk menagih kepada orang itu. Saya hadapi dengan klarifikasi. Gue nggak takut, gue datang. Dan ibu-ibu itu udah gue laporin ke Polres, tinggal pemeriksaan saja. Kita minta kepolisian untuk segera menindak Andi, dan kalau bisa ditangkap. Tiap hari dia bikin seperti ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.